warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, saya Tarno SPDI dengan nomor induk mahasiswa 41230199100398. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 013 Sekupang, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan pertama di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024 saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 013 Kupang pada kelas 3 dengan materi Ayo Mengenal Tuhan Kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Untuk doa, Bapak minta ketua kelas Bapak untuk memimpin doa untuk kita semua. Kepada ketua kelas, silakan. Bersiap, siap. Bersiap, siap. Berdoa dimulai. Siswa Bapak kelas 3 hadir semuanya, nak? Hadir. Siap semua ya? Jadi sudah siap belajar? Siap. Untuk buatkan buku agama dan alat tulisnya. Bangsa, mari kita menyanyikan sorak-sorak bergembira dan semangat. Republik Indonesia, itulah hak milik
dan sebagai anak bangsa yang cinta tanah air. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Bapak ada peraturan sebelum kita belajar. Ada berapa anak-anak? 6. Coba dibaca satu, kelompok satu, salah satu orang ke depan nak baca. 1. Menggunakan bahasa yang sopan. 2. Menghargai pendapat teman. 3. Tidak membuli teman. 4. Aktif, semangat, konsentrasi, dan pantang menyerah. Saya dulu. Oke, berikan tepukan. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di siang hari ini. Baik, sebelum itu Bapak ini jelaskan sekali lagi. Jadi yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan. Belajar langsung ya. Jadi menggunakan bahasa yang baik. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran menggunakan atau menghargai pendapat teman. Dan yang ketiga, tidak boleh membuli teman. Kemudian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Bapak mengharapkan kepada anak-anak Bapak hari ini melakukan kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat, aktif, konsentrasi, dan pantang menyerah. Ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran di sini ada 3 ya. Yang pertama, siswa bisa menyebutkan sifat wajib bagi Allah ya dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa juga bisa mengartikan sifat wajib bagi Allah dengan benar. Dan yang ketiga, terakhir, siswa bisa menghafal sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala beserta arti dan bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di sekitarnya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak menjelaskan materi pembelajaran pada bab yang kedua, Bapak ingin bertanya nih, mungkin di antara kalian pernah mungkin belajar dan mendengar di PPG. Ada yang mengetahui berapa sifat wajib bagi Allah nak? 20 ya. Jadi di sini apa sih pengertian sifat wajib bagi Allah? Untuk itu Bapak minta tolong bacakan nak Akidah. Baca di depan nak. Bacakan dengan lantang supaya teman-temannya mendengarkan dengan jelas. Pengertian sifat wajib. Sifat wajib sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang maha sempurna yang pasti ada padanya dan tidak dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Ya, berikan apa buat teman-teman. Oke, pengertian sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang maha sempurna yang pasti ada padanya dan tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah. Ya. Oke. Dan inilah pembagian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ada sebanyak berapa tadi nak? 20. Jadi untuk hari ini kita hanya membahas 5 ya yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nampak nak? Untuk sifat wajib yang pertama kelompok 2, coba baca sifat wajib yang pertama. Ada. Wujud apa artinya? Ada.
merupakan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Dari sifat wujud adalah berarti Allah itu terlebih dahulu sebelum ciptaan beserta isinya, baik alam, tumbuhan, manusia, malaikat. Sebelum itu semua ada, berarti Allah sudah ada. Ya, kan ke sifat wajib yang ke berapa nak? Dua. Coba sifat wajib yang kedua sebutkan kelompok 4. Bacakan Mikaela. Sebutkan nak? Atau bacakan? Idam artinya awal atau terdahulu. Ya. Jadi idam artinya Awal atau terdahulu. Sifat yang keberapa? Dua. Apa yang kedua? Sifat idam artinya adalah Allah itu terlebih dahulu Nah, yang berarti sebelum ada ciptaan Allah, berarti Allah terlebih dahulu baik itu manusia, alam, tumbuhan, dan segala isinya. Sebelum itu semua ada, berarti Allah lah yang lebih dahulu baik, itu sifat yang kedua. Kita akan lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga Bapak minta kelompok 2. Coba dibaca satu orang nak. Siapa yang mau baca kelompok 2 di tangan? Silakan nak. Rako kekal. Lanjut Rako baca. artinya adalah kekal, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal, tidak akan punah atau binasa. Ya. Jadi sifat Allah yang ketiga yaitu bako. Apa arti tadi bako? Jadi tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk ciptaan. Allah tidak akan pernah rusak atau mati. Beda dengan makhluk ciptaannya seperti kita manusia, kita akan mengalami mati. Hewan begitu juga, sebagai makhluk hidup akan mati. Kemudian tumbuhan akan mengalami rusak atau mati. Gunung akan rusak, ya, karena semua itu akan binasa kecuali Allah. Karena Allah Maha yang sempurna yang mempunyai sifat bako, yaitu artinya kemudian sifat yang keempat, coba Bapak minta kelompok 1 dibaca. Mukhalafat fil awalisi berbeda-beda dengan makhluk ciptaannya. Sebab Allah merupakan sang pencipta yang menciptakan alam beserta isinya, maka Allah pasti berbeda dengan apapun yang Dia ciptakan. Tidak ada satupun makhluk yang berbanding maupun menyerupai keberadaannya. Ya, jadi sifat wajib Allah yang keempat apa itu semua? Berbeda dengan makhluk ciptaannya. Ya, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Itu sifat wajib yang namanya mukhalafatul apa nak? Mukhalafatul awadisi artinya berbeda dengan Makhluk ciptaannya. Sekarang Bapak bertanya dengan kalian semua, bolehkah kita umpamakan Allah itu sama dengan manusia? Tidak. Bolehkah kita umpamakan Allah itu sama dengan bulan? Tidak. Bolehkah kita samakan Allah itu dengan bintang? Tidak. Tidak, karena Allah itu maha sempurna. Tidak akan mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Jadi kita tidak boleh samakan dengan ciptaannya. Allah maha pencipta, sedangkan kita manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya itu adalah ciptaan Allah. Pasti berbeda. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk sifat wajib yang kelima. Jadi di antara
semua kalian, siapa yang mau membaca sifat wajib yang kelima? Kelompok berapa? Ayo tunjuk tangan. Oke, Bapak minta kelompok 4 ini dibaca. Kailan baca kamu. Yaqumu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak bergantung terhadap siapapun dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. US Al-Ankabut 6. Ya, itulah tadi yang baru saja kita dengarkan yang dibacakan dari kelompok 4. Salah satu teman kamu membacakan sifat wajib Allah yang kelima. Apa tadi? Dia mau binafsihi. Apa artinya? Berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Tidak bergantung terhadap siapapun. Ya, tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Ya, baik itu manusia, malaikat, jin, karena Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kuasa. Allah tidak membutuhkan makhluk ciptaannya. Allah hanya menyebutkan kun fayakun, maka akan jadi, maka akan terjadilah. Ya, jadi itulah sifat wajib Allah yang kelima. Baik, untuk lebih kalian memahami sifat wajib Allah yang 20, sebaiknya kita akan menyanyikan syair sifat wajib bagi Allah. Yang semangat ya anak-anak. Boleh tangannya. Ya, itulah syair yang baru saja kita nyanyikan bersama. Jadi Bapak mengharapkan kepada anak-anak Bapak kelas 3 supaya lebih menghafal dan lebih mengenal makna dari sifat wajib bagi Allah. Untuk itu kalian harus rajin-rajin menyanyikan syair sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya di sini Bapak akan membagikan sebanyak 4 kelompok. Antara kelompok 4 kelompok ini Bapak bagikan setiap kelompok masing-masingnya terdiri dari 5 orang siswa ya. Jadi di sini ada kelompok 1 terdiri dari Jaila dan kawan-kawan. Kelompok 2 Akila dibantu dengan kawan-kawan. Kemudian kelompok yang ketiga
para dibantu kawan-kawan. Kemudian yang lain kelompok yang keempat yaitu Asila dibantu oleh kawan-kawannya. Bisa kerjasama anak-anak? Jadi untuk kelompok sudah Bapak bagikan. Nanti Bapak akan membagikan tugas kepada setiap masing-masing kelompok. Dan langsung kalian bisa kerjakan. Baik. Ini ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 4 ya. Sudah siap? Jadi mengerjakan nomor 5 ya. Kelompok 2 ada yang kurang soalnya? Ada paham? Kelompok 1 ya, isi semua. Ada yang belum dipahami soalnya, coba kalau nggak paham ditanyakan sama Bapak ya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 3 apa nak? Yang kamu tanyakan, oh ya. Nomor 3 ya. Apa arti dari sifat wujud dan bakok? Jadi di sini pertanyaannya ada 2 yang harus kamu jawab. Yang pertama diminta arti dari sifat wujud bagi Allah. Kemudian yang kedua yaitu bakok. Apa arti dari bakok? Paham ya? Kelompok 3. Silakan kerjakan. Untuk selanjutnya yang kelompok 2. Bapak minta satu orang bacakan hasil dari diskusi kalian sampai ke depan. Kelompok yang lain Bapak minta bacakan hasil dari diskusi kelompok nomor 2, kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan jawaban hasil kerjasama kami. Nomor 1, apa pengertian sifat wajib dari Allah SWT? Sifat yang dimiliki oleh Allah SWT, sifat yang maha sempurna yang pasti ada padanya, dan dimiliki oleh Kemudian hasil jawaban kelompok dari kalian. Baik, dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2, Bapak ingin bertanya nih, di antara kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan dari hasil yang dibacakan oleh kelompok 2 nak? Coba, mana yang lain? Tunjuk tangan. Baik, kelompok 4. Coba, apa yang mau disampaikan? Kelompok 2 kurang jelas. Mohon dibaca kembali hasil diskusi. Ya, terima kasih. Tanggapan dari kelompok 4. Mohon diulangi kembali supaya pendengaran dari kelompok yang lainnya. Keras ya. Apakah pengertian sifat wajib bagi Allah SWT? Sifat yang dimiliki oleh Allah SWT, sifat yang maha sempurna, yang pasti ada padanya dan tidak dimiliki oleh makhluk selainnya. Gimana yang lain? Sudah jelas? Ada yang ditanggapi lagi? Oke, kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, tadi Bapak sudah melihat dan mendengar kita semua dari
pembahasan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Itu dari hasil kelompok 2. Mana kelompok 2? Tunjuk tangan, nak. Ya. Kelompok 2 dari jawaban yang dihasilkan atas kerjasamanya cukup memuaskan dan baik. Berikan aplaus untuk kelompok 2, nak. Baik. Selanjutnya kelompok 1. Mana kelompok 1 nih? Ya. Untuk kelompok 1 jawabannya masih kurang ya, nak ya. Jadi Bapak mengharapkan untuk kelompok 1 lebih giat lagi, lebih kompak lagi dalam mengerjakan tugas yang diberikan ya. Berikan sekali lagi, berikan aplaus untuk kelompok 1. Dan kelompok 4. Mana kelompok 4? Ayo tunjuk tangan. Nah, ya. Ya. Untuk kelompok 4, Bapak menilai cukup baik. Kerjasamanya cukup baik ya. Tapi masih ada catatannya untuk kelompok 4. Tapi masih kurang sedikit lagi jawabannya. Kalau bisa ditambah ya untuk jawaban yang paling tepat. Baik, setelah kita pelajari pembahasan materi sifat wajib bagi Allah dan diskusi, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, ada 3 pertanyaan dari Bapak untuk kalian semua. Kalian harus menjawab ya, nak ya. Ya? Ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang telah dipahami pembelajaran yang saat ini berlangsung? Ya, apa itu, nak? Ya, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? 2. Yang kita pelajari hari ini berapa? 5. Ya. Coba sebutkan satu sifat wajib Allah yang pertama apa? Tidak. Kelompok 4. Bako. Apa lagi kelompok 3? Mukhalafatul awam. Ya, itulah tadi sifat wajib yang sedang kita pelajari. Kemudian apa yang belum kamu pahami? Coba. Apa itu, nak? Kelompok 2. Saya belum paham tentang Oh, baik, terima kasih. Jadi selain kelompok, salah satu kelompok masih belum memahami arti dari sifat wajib. Untuk selanjutnya Bapak menekankan kepada anak-anak Bapak nih, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah pembelajaran ini, kamu lebih giat lagi membaca buku tentang materi sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah kita pelajari pada hari ini? Menyenangkan tidak? Kamu tetap semangat di dulu pembelajaran ini. Sebelum itu, Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, di sini kesimpulannya adalah pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sifat yang maha sempurna, tidak ada padanya dan tidak dimiliki oleh makhluk ciptaannya, dan tidak boleh kita samakan dengan makhluk ciptaan Allah. Yang selanjutnya, sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ada sebanyak berapa, anak-anak? Yang kita pelajari pada hari ini cuma berapa? 5. Bapak sebutkan, Bapak tunjuk, kamu baca semua. Nomor 1. Yang kedua.
ini semoga anak-anak Bapak bisa lebih memahami tentang sifat wajib bagi Allah. Itu sebelum kita tutup pembelajaran, baiknya kita bernyanyi. Mau nyanyi tak? Iya. Kita akan lakukan speaking. Semua tampil dengan semangat. Nyanyi bersama. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sarak hore. Kau suka hati sarak hore. Kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati sarak hore. Kau suka hati semua gerak. Ya, tadi kita sudah melaksanakan speaking, kompak, semangat. Selanjutnya Bapak ingatkan kembali untuk pertemuan akan datang. Kita akan masih mempelajari tentang sifat bagi Allah. Tadinya kan kita mempelajari sifat bagi Allah itu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 saja tadi. Sifat yang pertama wujud, hikam, pokok, kemudian malapatul kawarisi, yang binafsi, dan selanjutnya nanti akan kita pelajari sifat yang ke-6 sampai dengan berikutnya, sampai dengan yang terakhir, yaitu sampai yang ke-20. Nah, sebelum Bapak ucapkan terima kasih atas anak-anak Bapak semangat belajar, dan Bapak minta tolong anak-anak Bapak semoga menjadi anak yang sukses, kemudian anak yang soleh dan soleha, melawan kepada orang tua kita, baik di rumah maupun orang tua di sekolah, dan senantiasa menjaga akhlakul karimah, yaitu sifat terpuji. Ya, dari Bapak, akhirnya dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari kita tutup. Sebelum pulang kita membaca doa secara bersama. Seperti biasa ketua kelas maju ke depan untuk membimbing doa itu dengan membaca surat